iya. Mau di coaching kok ngeredek. Masalahnya biasanya ngocinya itu di warung kopi, Bu. Di warung coaching. Iya. Warung wifi. Buat kesepakatan dulu, Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Aku coach ini sih apa sampean kote Pak Joni? Aku koce sampean kucine ya. Kuci. Oke. Berarti kawitan sampean kote ya, kotaan. Iya, heeh. Ojo langsung ane pura-pura apa jenenge? Oke. Semayan Siap. sampai perang dino, perang jam Oh, ketemu. oke. Kok 30 menit ijen. Lama ini waktunya ini. Burung mulai. Burung Gimana? mulai dah. Sudah, ayo monggo nek dimulai. Monggo Bu Ya. Evi dan Pak Ali. Saya pamit tutup kamera nggih. Nggih. Oke. Assalamualaikum Pak Guru, apa kabar? Sehat-sehat semua Bapak? Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik dan sehat semua. Alhamdulillah Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan ceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Pak? Itu Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun gimana ya Pak ya? Saya bingung mau mengatakan kemana kira-kira saya dapat istilahnya mengatakan dengan waktu. Tapi ya mohon maaf Pak, jika seandainya saya mengganggu Bapak mau mengatakan sesuatu. Insya Allah tidak apa-apa Pak, jangan sungkan. Saya ada waktu kok, tidak mengganggu. Oh iya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sebelumnya, jadi begini, beberapa hari di belakang ini, saya kan sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap itu mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap ya mendapatkan solusi dari... Iya, ya. Saya juga mendapatkan solusi Pak dari masalah saya ini sehingga tidak menjadi pikiran yang jadi angan-angan saya Pak. Pak Joni. Halo? Ya. Sorry, sinyalku. Gak apa-apa Pak. Gak kerungu Pak. Halo? Ya. Halo? Sudah? Kerungu Pak. Oke. Halo? Sudah Iya ya? Pak. Oke. Iya, kerungu. Gimana tadi, gimana? Saya berharap mendapatkan solusi Pak dari masalah saya ini. Oh baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Tidak ada Pak. Ya, saya berharap mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Oh iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa sih Pak?
Tolong diceritakan sih. Eh, ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi di kelas saya maksudnya. Iya. Supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, iya, iya, iya. Saya ingat. Tapi bagaimana bisa, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Musdi ini mendapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Pak? Itu loh Pak. Bapak pengawas kan mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi seperti beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Musdi terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan beberapa sumber. Bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain-lain. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan lah. Oh, jadi masalahnya begitu. Eh, Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Pak. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Musdi lakukan di dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, menanyakan video-video apa, pakai video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Pak Musdi tidak memakai buku teks? Nah, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup ya Pak untuk mempermudah murid. Murid-murid juga termotivasi. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Ya, sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal output menurut Pak Musdi bagaimana hasilnya saat Pak Musdi mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar pada murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga Pak. Karena saya tidak kepikiran ke sana. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang belajarnya masih kurang atau tidak maksimal lah. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh iya, saya pikir juga ada benarnya juga Pak. Iya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya Pak, terima kasih. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada ya, beberapa sedikit yang mengganjal Pak. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran masalah seperti ini sehingga akibat pekerjaan yang lain tidak dapat saya lakukan alias terbengkalai juga Pak. Lalu kira-kira yang membuat Pak Musdi merasa sedikit resah selama ini itu apa, Pak? Sebetulnya saya membuat saya resah, tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti jadi masalah di kemudian hari, Pak. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Musdi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Musdi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar.
Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Oh iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Musdi bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Pak Musdi dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Musdi sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Musdi dalam mengajar. Iya Pak, mudah-mudahan. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Musdi selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui beliau, membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, semua rencana yang sangat bagus itu Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang Pak Musdi lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas Pak. Dan saya juga akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar di kelas saya, kedepannya saya akan mulai menggunakan buku teks di samping. Juga saya akan meminta saran dari beberapa teman atau bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan hal yang baik. Wah, luar biasa Pak. Langkah penyelesaiannya yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Eh, Wah, alhamdulillah, syukur Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana, Pak. Ya, alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Pak Musdi sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Pak Musdi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Musdi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, baik Pak. Mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Tetap tatap muka ke depan dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Cepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa akan pergi menemui Bapak pengawas. Iya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Musdi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak Musdi tersebut? Terkait masalah itu, ini juga masih dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru satu sekolah atau satu rukun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa saling atau sama-sama saling mengingatkan gitu loh Pak. Wah, ide bagus sekali itu Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Musdi dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu yang dan semuanya baik saran maupun masukan sehingga sekarang saya merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi para muridnya ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Pak, sama-sama. Jadi mohon maaf Pak. Kebetulan saya ada janji dengan para murid. Anak
karena apa? Mereka mau latihan upacara persiapan untuk menjadi petugas upacara hari Senin, Pak. Iya Pak, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam ya Pak, sama-sama. Terima kasih kembali. Selesai. Oke, Iki sing wong sorry. coaching. Iya, terkendala mang aku. Iya, iya gak apa-apa. Aku maksudnya gak iso ngrungokne emang. Aku lho, iki sinyalku apa anu iki. Iya sama. Apa nanggone sini juga berhenti semua ya gambar-gambar ya. Sing Lho gerak iya, Pak. manggonku dua kali Anu deh. kan yo ngono, heeh. Ini waktu ini sampai kapan, Pak? Ini insya Allah 30 menit ke depan insya Allah ini Pak. Masih cukup lama ini. Ya. Monitor Pak Joni. Gak krungu suarane. Mau nih apa jenenge? Headphone nih. Ya mikir headphone iku ke demek iso krungu tapi nih gak kedemek gak iso. Nah, itu kerasa tapi kan suarane. Halo. Nah, iki krungu. Oke. Krungu maneh. Mendung dan. Ya, Halo, iki. kamu di? Ah, Halo. krungu. Mendung, hujan di situ. Nungguin aku burung iki. Nek udan aja ning ngono, Pak. Biasanya pedhot-pedhot. Iki nang ndi sih? Ning omah aku. Oh. So, kerasa udan ta? Iya ya mendung ya. Oh, aku yang mendut Hujannya belum, cuma mendung tadi hujan sebentar tadi. iya, Gerimis. ya. Ini kadang ngono, Pak. Loro iki mau yang ngono bareng koyo ane. Heeh. Aku malah gak komentar apa mari ngono gak iso. Terus iki balikan nih Pak ya berarti nih ya. Bisa? Ya. Aku nggak nyiapno sing iku aku. Yang mana? Yo, maksudnya sing kalau sampean WA itu kan gak tak siapi. Aku Heeh. aku ingin latihan kan ya langsung masuk kuwi. Heeh. Ceritane ngono. Iki kucing iki mangan aku sampean kote. Iya, Saya sekarang kebalik ini. dibalik. Iya, Aku dibalik kote sekarang. sampean Kucingnya. kucing. Iya. Kuci Ora ya. apa-apa. Heeh. Pokoknya yang penting jelas permasalahannya nggak apa nggak melaku ae. Oke. Langsung kita otodidak gitu aja ya. Iya, Gitu aja ya. sing mau kan wis tak anggap wis Selesai. tapi nah iki sing otodidak iki. Otodidak. Oke. Serbu dulu kopinya. Oh iya sih. Alah siap aku mau. Gak tak ngene. Tak kirim. Heeh. Maksudku ngene. Aku san guys sik gambarane masalah opo engko sampe mlaku ngono ya. Oke. Gini, coach, saya Kuci ya. Jadi yang punya masalah saya
jenengan sing doktere ya apa yang Hmm. menyelesaikan. Permasalahannya gini. Aku banyak tugas. Banyak tugas yang di mana ya menjadi wali kelas, menjadi bendahara, menjadi KKG, apa ketua KKG, Iya, sehingga banyak sekali permasalahan lah. Apa banyak sekali tugas yang harus diselesaikan yang di mana muridnya itu nakal-nakal. iya, ya. Ya, pengalaman kita angkat pengalaman pribadi saya saja biar nanti Ya, lebih mendalam gitu aja enak ya. Heeh. oke, oke. Yang penting kan tujuan umum, identifikasi masalah, sampai rencana tanggung jawab, terus terlampau kabeh. Oke. Sip. Jadi apa intinya nanti itu ya permasalahan saya ya. Oke, cek. Iki Gimana? sampean sik sing apa aku sih? Ya, sampean Aku dhisik juga ya. nggak apa-apa. Heeh, Oh ya, sampean ya. dulu aja. Mau siap saya ngomong, enggak mulai nih. Eh? Mau siap sama ngomong enggak mulai nih. Heeh. Muga gak terkendala. Oke. Iya, Oke, sip. bisa. Yuk. Kegiatan yang kedua, ini kegiatan yang kedua yaitu sebagai coach-nya adalah saya sendiri dan coach-nya adalah Pak Joni Teguh Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Joni? Alhamdulillah, Pak. Kabar sih baik-baik saja, Pak. Badan saya ini cuma itu loh, Pak. Saya akhir-akhir ini sangat gelisah, kacau. Sampai-sampai saya itu sulit, Pak, untuk tidur malam itu karena banyak pikiran saya. Oh, makanya Pak Joni beberapa hari kata teman-teman kok nyari saya. Memangnya mau ngajak ngopi? Iya, Pak. Itu loh, Pak. Saya itu ya kita sambil ngopi, sambil curhat gitu, Pak ya. Karena banyak Iya. sekali apa problem yang ada di saya, tanggung jawab yang saya jalani itu sungguh sangat membuat saya tertekan, Pak ini, Pak. Kebanyakan tugas saya. Memangnya tugas yang banyak itu tugas apa, Pak? Gini, Pak. Saya kan di samping menjadi wali kelas 6 yang dimana anak-anak itu harus apa melaksanakan pembelajaran yang sangat sulit bagi mereka ya karena ya muridnya seperti itu Pak sudah nakal kemudian jarang baca buku belajar itu sangat jarang sekali Pak jadi saya menyampaikan materi itu saya mengulang itu beberapa kali Pak karena anaknya itu sulit Pak karena itu tadi nakal-nakalnya Masya Allah Pak di samping itu saya juga harus menyelesaikan tugas administrasi bos itu sangat banyak sekali Pak kemudian di satu sisi saya juga harus apa mengadakan kegiatan-kegiatan KKG yang di mana Bapak pengawas itu sudah sering telepon saya Pak segera dilaksanakan kegiatannya. Jadi saya juga pusing ini Pak. Belum lagi teman-teman yang membutuhkan dana itu Pak di apa koperasi kecil kami itu Pak. Kita ya Allah saya pusing itu Pak. Menurut Bapak itu kira-kira gimana itu Pak ya? Iya, tadi Pak Joni katakan tugas Pak Joni banyak sekali. Terus anak-anak sulit diajar, malas membaca buku, nah, terus sampai berulang-ulang ngajarnya. Memangnya anak-anak di kelas 6 itu kayak apa sih Pak Joni? Kok sampai tidak mau membaca buku? Kok sampai Pak Joni mengajarnya berulang-ulang, tidak bisa paham anak-anak? Kalau menurut saya itu anak-anak itu apa kurang perhatian begitu dengan pelajaran itu disebabkan anak-anak itu kurangnya apa ya konsentrasi itu Pak mungkin karena anak-anak itu orang tuanya itu kan di pasar Pak kemudian dia itu perutnya lapar nah kemudian minta izin bola balik itu keluar ternyata saya tengok itu ke kantin Pak nah setelah itu kembalinya itu juga lama nah setelah itu anak-anak juga apa kalau sudah jajan itu masalah waktunya masuk sudah saya wanti-wanti tapi iya Pak sebentar Pak ternyata saya pernah tengok itu ke kantin Pak kemudian yang perempuan juga
belajarnya itu nggak bisa konsentrasi dikarenakan apa? Diganggu sama yang laki-laki, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi, ya, Mbak, anak laki-laki yang sering ke kantin, masuk keluar masuk kelas, sehingga pembelajarannya Pak Joni tidak maksimal. Lah, namanya anak-anak Pak, kata kadang ya kalau orang tuanya belum masak ya gitu Pak. Tapi apakah Pak Joni nggak punya itu istilahnya eh, mau mengambil tindakan atau bagaimana atau Pak Joni dengan anak-anak yang suka bolak-balik ke kantin itu? Bagaimana Pak ya? Kalau saya sih ada ide. Menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau saya ini bekerja sama dengan kantin untuk menyediakan makan pagi anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa sarapan pagi. Jika perutnya terisi penuh, anak-anak kan bisa konsentrasi Pak, dan tidak bolak-balik ke kantin untuk jajan Pak. Bagus Menurut itu Pak. Pak Muji bagaimana itu? Bagus itu Pak. Jadi kalau Pak Joni kedengaran. Halo ya. Bagus itu Pak kalau anak-anak ke kantin. Bagus itu Pak kalau anak-anak jadi nggak usah bolak-balik ke kantin. Jadi pagi itu sudah disiapkan oleh ibu kantin. Jadi nanti kan anak-anak kan nggak bolak-balik keluar masuk nggak ganggu teman yang lain. Jadi belajarnya bisa konsentrasi. Bagus itu Pak. Bisa dilaksanakan itu. Oh Jadi baik. Eh, eh, ya, bagaimana selain Pak? itu bagus Pak. Rencana mau dilaksanakan kapan Pak? Kalau menurut saya sih, saya akan segera menemui ibu yang jualan di kantin itu, Pak. Saya ajak untuk kerjasama. Di samping itu juga nanti kan pendapatan ibu kantin kan bertambah, Pak ya. Kemudian anak-anak juga bisa makan pagi itu, Pak. Sehingga kalau perutnya kenyang kan bisa konsentrasi belajarnya itu lebih tinggi dan tidak mengganggu anak-anak yang lain, Pak. Mungkin segera akan saya laksanakan ini, Pak ya. Mungkin lusa atau besok gitu, Pak ya. Ya, iya Pak Joni segera laksanakan saja Pak Joni biar apa Pak Joni bisa apa bisa tenang pikiran Pak Joni. Tadi soalnya saya dengar curhatan di awal tadi kok buahnya sekali selain keluhan anak-anak tugasnya Pak Joni juga buahnya. Memang tugas yang lain-lain itu bagaimana Pak? Itu, Pak. Untuk yang lain itu seperti apa? Bendahara itu administrasinya itu sangat banyak sekali, Pak. Jadi saya kebingungan itu, Pak. Itu saya itu harus mengajar dulu atau mengerjakan bos dulu karena sudah ditagih itu, Pak. Menurut Pak Musti itu bagaimana itu, Pak? Ya lihat keluh kesahnya seperti itu ya apa ya Pak Joni ya. Jadi tugas-tugasnya juga banyak Pak Joni. Pak Joni tidak punya rencana toh? Mungkin sudah punya anak Mbak Juni. Kalau saya pernah saya berunding itu sama teman-teman itu ya saya akan mencoba itu Pak untuk memanage waktu sebagus mungkin Pak. Jadi nanti waktu anak-anak istirahat saya mungkin bisa mengerjakan apa yang perlu segera store di administrasi bos itu. Kemudian nanti mungkin anak-anak kalau sudah sepulang sekolah saya juga harus mengerjakan Pak ya. Mungkin bisa Pak ya seperti itu ya Pak ya. Bisa itu Pak. Jadi kalau itu dirasa baik, langsung aja Pak. Jadi nanti biar Bapak tidak terlalu terbebani dengan hal-hal seperti itu Pak. Jadi kan tadi kan sudah yang tentang siswanya, terus sekarang yang urusan sama bos. Nah, kira-kira mau kapan Pak dilakukan? Biar enggak terlalu lama Pak. Ya, rencana saya untuk minggu depan itu, Pak. Minggu depan saya akan apa memanage waktu dengan baik itu, Pak. Mudah-mudahan doakan saja, Pak ya. Saya bisa melaksanakan semua tugas-tugas dan tanggung jawab ini, Pak. Jelas Pak, Bapak kan teman saya. Nanti kalau Bapak pusing kan nggak ada yang namanya saya ngopi Pak waktu jam istirahat. Oh iya, sebelum nanti masuk kelas, ini kan masih ada beberapa waktu, beberapa menit.
tadi sempat dengar tadi Pak Joni juga mengatakan kalau apa? Kalau kegiatan-kegiatannya Pak Joni itu termasuk KKG tadi kan juga kebingungan. Saya juga berpikir seperti itu. Apa Pak Joni nggak mau mengatakan mau punya rencana atau bagaimana ini? Atau dibahas besok atau bagaimana ini? Ini masih ada waktu ketemu saya loh Pak Joni. Iya ya Pak Musdi, itu bagaimana ya menurut Pak Musdi? Atau di KKG itu saya bagi-bagi tugas saja Pak ya? Kan di KKG kan banyak teman-teman, ada sekretaris, ada bendara, ada seksi yang lain seperti itu Pak. Kalau menurut jenengan bagaimana Pak? Kalau saya akan bagi-bagi tugas sama teman yang lain biar saya tidak pusing sendiri gitu loh Pak. Bagus itu Pak. Jadi kalau Bapak mau punya ide untuk membagikan tugas sama teman yang lain, wah saya apresiasi bagus Pak. Bapak masukin misalnya bisa mengurangi beban Bapak ini. Jadi Bapak bisa ngopi sama saya lagi nih. Nggak pusing-pusing ngopinya ini. Iya Pak, saya rasa juga begitu Pak. Kalau semua nanti ditumpukan ke saya pusing sendiri itu Pak. Ya, terima kasih sekali Pak karena Bapak sudah menyupport saya, sudah memberikan pengarahan dan bisa menjadi teman baik saya Pak. Oh iya, Pak Joni itu kan teman saya sejak lama tuh, sejak SMA. Ketika jadi guru kita ketemu lagi. Jadi teman itu bisanya seperti ini Pak Joni. Selain pinjami uang. Oh, tapi oh iya Pak Joni, Iya, mau dilaksanakan kapan Pak Joni? ya ini segera saya akan mengadakan pertemuan sama pengurus KKG Pak, biar nanti saya bagi-bagi tugasnya seperti itu Pak, biar saya nggak keberatan gitu. Menurut Pak Musdi, waktu yang enak kapan ya? Di akhir semester ini atau di pertengahan semester sesegera mungkin ini, Pak? Cepatnya aja Pak. Gitu, Pak ya? Itu sih kalau Bapak sih saya ingat saya keinginan Bapak sih bagaimana tapi baiknya secepatnya Pak. Begitu, Pak ya. Terima kasih sekali, Pak ya. Ini saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada laporan bos yang segera saya selesaikan. Saya mohon pamit dulu, Pak ya. Iya ya Pak, semoga sukses selalu, masalahnya bisa selesai semua, sehingga waktu ngopi bisa ngobrol yang lain Pak. Jadi enak ngopinya. Iya, baik. Terima kasih sekali, Pak ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu tadi eh, tukarnya Pak Joni sebagai coach C dan saya sebagai coachnya. Oke, Apa tuh? sip. Iki Waktunya masih lama ini ya? kan waktu nih jam piro iki? Iya, 30 menit katanya tadi Bu Dewi tadi itu. Ya iya 15 menit kanggo NDW. Heeh, 15 coach 15 menit coach heeh, tukar berarti tukar. heeh, Tapi 30 NDW ya. saya neo. Ya, Sudah ada ya? Tapi ya kembali nang room ya, ojo. ditengok. Oh iya, rekaman kuno yo. Heeh. Kudu Wis. rekaman ya, rekaman yang Iya, nunggu itu aja apa? Nunggu kok anu dari Bu Dewi aja ya. tapi kemang kan anak iku nih Pak Joni. Evaluasi ya apa? Iya, heeh, heeh. Itu Pak itu nanti kan ditumpuk di Desember kalau nggak salah tanggal 4 atau tanggal piro, Mang? 4 Ini. Desember mungkin ya. Oh Heeh. ya tuh Pak aku dengan ini terlewatkan aku akan kegiatan sampai dijawab. Aku ya nek bengi ngono kok, Pak. Bengi ngopi ngono guys, timbang nganggur karo buka-buka ngono. Ya anu Pak, aku kok iki mangan beberapa hari kan ngurusi iki apa Kegiatan. iki, kegiatan. Jadi iki Mm-mm. padha karo coach iki. Iya. Jadi beberapa hari kan kegiatan aku, Pak Edi, Pak Slamet, Pak Ali. Ini kan lu seksi-seksi yang nggak bisa ditinggalkan rawan ini. Mm-mm, mm-mm. Jadi kayak wingi ya gak duwe libur aku. Yo gak bersih ya kegiatanmu terayang Budia emang rawuh ya. Budian ta.
Heeh, Budian. Rawo, Cuma Pak awan Sandi ya. dia. Iya, Iya, mang rapat karo aku kono mang tentang apa itu namanya nggone sertifikat itu, Pak. dari Katana itu. Iya, sertifikat tanah. Wong susu-susu. Saya sudah ditunggu sama teman Kabu jam 8. Padahal beliaunya bilang apa bicara seperti itu sudah jam setengah 9, hampir jam 9. Jadi ke susu-susu mang. Ini jenengan wis sertifikat aku belum sih? Tanah. Sing ngono kerbos, Pak, dengan jasem wis. Aku malah Hmm. nyertifikat, aku nyertifikat no kok. Hmm. Nek kasusnya, nek kasusnya dengan jasem itu karena tanah hibah, Pak. Hmm. Jadi karena tanah hibah dari pribadi ke Pemkap itu urusannya jelas, Pak. Hmm. Jadi Perorangan gampang. iya, aku wis nggawa Hmm. iku, wis nggawa bukti hibah Hmm. itu lengkap. Hmm. Enak Tapi nek ngono, Pak. tapi begitu tidak terpakai SD ya, secara tidak langsung Kembali ya, Pak. Orang kembali, Pak. Jadi dipakai gimana? oleh dinas lagi. Jadi Oh kita kan gitu. sebagai pembina itu Heeh, heeh. Oh gitu. akhirnya tanpa pemberitahuan dari SD, SD-nya nggak punya lapangan Pak lagi. Oh alah. Iya iya iya. Kelemahannya kita itu kalau sudah nyertifikatkan seperti itu Pak. Sebentar, sebentar. Dibunyi sertifikatnya kan hak pakai. Hak pakainya kan SD tuh. Berarti SD Iya punya Pak. wenang. Sebenarnya SD punya wenang. Cuma SD kan bawaane dinas pendidikan ya Dinas. padha karo gondrong. Nilai Kalah. iya. Iya. Maka do Kabu itu ada beberapa desa memang tidak boleh sampai sekarang. Mm-mm, mm-mm. Tidak boleh di Sertifikatkan. sertifikatnya. Iya. Iya banyak yang SD seperti itu. Cuma tadi kata Bu Dian tadi kalau nggak boleh disertifikatkan lurah diminta membuat surat pernyataan, kalau nggak mau ya ya sudah, terus didata langsung dinas, nanti BPKAD sendiri yang akan terjun. Iya, karena apa? Itu kan juga wis dimasukno kan aset desa Pak. Ya, Oh, rata-rata sing iya. gak oleh itu bertempat di asetnya desa. Tanah bengkok biasanya. Iya, itu Iya. kelemahan nih. Jadi desa sendiri nggak mau. Jadi nggak mau kehilangan asetnya. Ceritanya. Ini rata-rata udah ngono. Biasanya aset desa wis, itu mesti. Maksudnya Iya. lu desa kono pembukuannya aset desa, tanah, bangunannya, Mm-mm. pembukuannya aset dinas. Iya. Kudune wong dinas ki ngelobi wong desa, Pak. Ora Iya. sembarangan. Iya, betul. Tapi tadi banyak yang kasus seperti itu. Tadi kan beberapa kecamatan, kasusnya juga sangat banyak sekali sehingga pokoknya gampangan kepala sekolah sudah menindaklanjuti apa yang sudah diperintahkan dinas, nek mentok ya ditulis saja kepala desanya tidak mau membuat surat pernyataan. Sudah itu lepas tanggung jawab, sudah nanti langsung dinas sendiri yang bekerja sama BPKAD. Nah, Ya, iku kan engko gak begitu. masalah. Nah, Jadi engko iso ngene, sertifikatnya atas nama desa desa hak di pakai. pakai oleh dinas pendidikan. Saiki Iya. nyale, Pak. Heeh. Cuman maca temenan sing ngene iku. Pemerintah Kabupaten Jombang, Heeh. BPKT. Yo memang sing berbau-bau kan ya kangelan juga. Kan Iya. ono kebijakan yang melatar belakang ya, Kak Heeh. semudah itu. Ketokane Mangunan 2 mang sing rawi beturusane. Bangunan dua itu ribet, Pak. Iya, Sudah Mangunan dulu. 2. Masalahnya Ribet kan kenapa? Itu tanah tanah wong pribadi. akeh, pribadi. Pribadi Cuk, tapi keluarga. heeh. Cuma kan wis di apa tukar guling karo tanah sawah sing waduk iku. Cuma kan nggak ada hitam di atas putih. Jadi Nah, anak-anaknya kan izin duwe hak nang kono iku mang. Lah iku suatu saat nek pikiran ngeluh kan duwe tak dol kate lapo nggon-nggonku dhewe kan loh, itu. iya, Pak. Loh, itu sempat kan Iya. anu, Pak. Dia wis tau nego, Pak. Hmm. Masalahnya nego gini. Ya ora apa-apa tak nggoni, tapi keluargaku kuwi dadekno pegawai lho kuwi. Mm-mm. Ngono Mm-mm. ceritane. Iya, mang kepala sekolah nih mang apa ngomong akeh mang. Kan permasalahan apa tadi kan diungkapkan di situ semuanya.
Cuma ya nggak Mangunan 2 saja, ada juga Bu SD Kidulan ya hampir sama seperti itu. Kepala desa dan kepala sekolah sudah oke, kemudian keluarga yang mempunyai tanah tersebut iku ijik gandoli. Susahnya di situ. Lah ini diruntut Pak yo. Wong biyen itu kan asal bangun, Pak. Yo kan nyalano biyen yo. Ini namanya orang dulu itu kan hanya unsur kepercayaan. Sing digugukan omongi. Ya, Ini kan betul. sing digugukan bukti nih. Heeh. Ngomong piye nek gak ada bukti ya percuma. Ini biyen kan sing Percuma. digugukan omongane. Heeh. Ini omongan digugukan yo oke kan. Nah, saya kita tanah Rogoto, tanah SD yang manggon bengkoke desa. Jelas nek lurahe luwih perdilan akeh, ya jelas tak dikekno. Tapi nek sing tanah duwe wong iku sing wis biyen tau muni nang desa karo desa akhirnya di STPT-ne dirubah dan terus mek ngono tok. Iku lho kena. Iya. Bahaya, rawan Pak, itu memang Ora rawan itu. lho, iki asline ngene lho, Pak. Kenapa kok semua di sertifikatnya? Di sertifikat no? Karena tiap pemerintah daerah, kabupaten dan dunia itu wajib dong setiap dibutuhkan dengan sertifikat. Dan selama ini gak tahu end. Iya, Maka kena KPK itu. lo iya Pak, Bangun tapi orang malah duwe tanah. lo iya. Bukti Heeh. no. Nah, saya ini makanya kalenan kali balong itu kan ono Heeh. pada PUPR dalurnya. Itu Heeh. disertifikat juga Pak. Heeh. Jadi sama lewat pinggir-pinggir kan jasem terus lo pinggir-pinggir kali kan ono pinggir-pinggir embong kan ono patok kuning jejer loro. Itu Heeh. patok untuk sertifikat saluran air Pak. Heeh. Jadi tak delok iku saiki ono sertifikat saluran air iku nomor sertifikatnya berapa ya Pak. Sudah Kira mulai pemerintah tertata itu. rapi. Nah, ini ngono Heeh. ya wajar Pak. Saya ngene tok. Ya iki tanah-tanah aku lah aku mau bangun itu. Bukti Iya. lagi sertifikat sawahku. Lah sampean ngomong nek kalenan iki sampean keruk wong aku gak ngoleh. Tanah sapa iku? Pemerintah muni tanahku bukti napa kan duwe Pak. Iya. Lah iya. Heeh. Makanya saiki yo yo salah pemerintah dhewe minterno penduduk ya penduduk saiki pinter pemerintah kudu pinter. Iya. Loh, nang nggonku iku, Pak, sing apa? Jembatan layang yang baru di Ploso iku. Hmm. Lah, kebetulan yang sebelah kantor polisi itu Hmm. kan rumahnya S2 pengacara, Pak. Pengacara Hmm. kesehatan, ngene Pak Hmm. Agus. Iku kan temenku, temen Hmm. olahraga aku. Iku rawame Pak iku yoan. Njaluk dendo sakmene, pokoknya nek gak sakmene gak. Lah kan di situ kan ada plakatnya yang dimana di Hmm. situ membuka apa itu namanya biro kayak semacam apa badan hukum gitu loh Pak. Nah itu Iya. izinnya kan mahal Pak. Lah itu maunya si pemborong jalan itu harganya sama dengan rumah-rumah biasa, muring-muring Pak wong itu. Terus ya ternyata ya sing yang tendernya juga kalah sing garap iku mang dipoleh kerugiannya ya sesuai dengan yang diminta sama temanku itu. Loh Yang iya sing iya. saiki ancene ya wis kudu jeli-jelian, Pak. Lah masih apa pabrik-pabrik saiki kan nukune kan larang-larang, cuma saiki nek tuku nang gone wong biasa kan ya murah-murah. Embung niku yang sing kena jalan tol barang itu kan aslinya per meter kan 500.000 nek gak salah itu. Ya coba digawe piro paling 250. 200 ngono wong wis saweneng kadang mek 300 ngono. Nek kecil-kecil kan seneng Pak, nek kabo ya wis ra usum Pak. Oh iya MM-an nek kok kabu saiki wis luar biasa. Kawitan ono tol dhisik kan ngono. Hmm. Sampeyan ro sing pabrik lho iku. Pabrik-pabrik sing lho darah ngimbang sak beturute. Heeh. Yen tukune pabrik ya paling 250, 200 per meter wis ditekno kabeh, dikekno. Heeh. Apa wis mari pabrik melakukan pelebaran. Heeh. Regane piro? Ya jutaan per metere kok. Iya. Tapi begitu jutaan, itu bukan miliknya orang kampung situ.
Wis anu Jawa Pos biasa sing ngedrop. Bukan Jawa Pos, Pak. Jadi koyo jadi mafia tanah aku beli dulu, Pak. Jadi dia misalnya harga 200 nduk kono ya. 200 nduk pabrik lho. Dia ngincer sebelah dinyang 250 300. Menang deh. Soal pro peta pengembangan wilayah. Nah, saiki kabo ngetan nih Pak ya, jalak barang. Wis mulai pabrik-pabrik. Wis gak umum Pak regane. Wingi wong ngono aku ya entek berapa? DE entek piro ya? 20 M. Aku iku wis dinyang piro ya? Dinyang 20 M, dinyang pokoknya dia njaluk 90 M. Oh iya. Jadi tukune 20 M. Tapi DE njaluk 90 M iku lagi ditawa 70 apa 80. 70 60 apa 70 M. Heeh. 20 M. Lho Pak saya dinyang wis dituku 70 M. Iku kan wis badhe wae to Pak. Badhe 50 M. Heeh. Kalau cek burung terima wongi. Oh, sapa iku, Bro? Ya tanggoku dhewe. Josen. Lho ono wonge wis ngono. Iya. Sing nebus kalian iki. Heeh. Wingi weteng aku ngomong, "Tuku ambek awakmu iku." Entek 250 juta iku sing duit dadi kresek untuk tanda tangane. Saksi nama. Dinyang piro, Bos? Dinyang sak M ora tak kekno kok. 250.000 250 juta dinyang sak M gak dikekno gubernur. Keenakan wong-wong aku. Ya oleh pletekan no. Yo ora, Pak. Iya kanca. Biasanya kan 2% ini, Bu. Iya. Gak aku tau ngelekno. Nek gelem ngelekno ngono ku ya iso. Nanti nek duwe job ngono ku mlebu kabeh mendingan dia anu. Iya kabeh Urusan tanah rawan, Pak. Iya. Iki nduk kabeh sing bersengketa kan sing nduk daerah Pengampon, Mandura, Sapiturute iku. Heeh. Lha iku iki sudah kembali ke ruang. main rumah. Ayo kembali. Oke, balik Kak. Oke, yuk balik.